dan putih. Boleh bagi dia untuk mengambil warna itu sebagai warna favoritnya karena mencintai Rasulullah. Pernah datang 3 pemuda kepada Nabi. Dia bilang, saya mau terus belajar dan saya nggak mau tidur. Saya terus belajar, tapi saya nggak mau tidur. Pemuda satunya lagi bilang, kalau saya akan terus juga belajar sampai saya akan fokuskan diri saya sepenuhnya untuk ilmu dan saya nggak mau nikah. Yang pertama nggak mau tidur, fokus belajar. Yang kedua fokus belajar, nggak mau nikah. Datang kepada Nabi SAW seorang pemuda bercerita, ya Rasulullah, orang ini mau terus belajar sampai-sampai dia tidak memberikan waktu untuk dirinya istirahat atau tidur. Yang satunya lagi mau terus belajar dan dia nggak mau untuk menikah karena mau fokus sama ilmu. Lalu Rasul bilang, panggil keduanya. Dihadapkan 2 orang ini ke hadapan Nabi SAW. Seraya Nabi bertanya, apakah benar engkau yang berucap bahwa engkau akan terus belajar beramal salih dan engkau nggak akan tidur, dan engkau akan terus beramal dan engkau tidak akan menikah? Jawab 2 pemuda itu, benar wahai Rasulullah. Lalu apa jawab Nabi SAW? Nabi bersabda, sesungguhnya aku yang paling bertakwa kepada Allah, aku adalah hambanya Allah dan utusannya Allah, dan aku beramal salih dan aku tidur. Dan aku beramal salih wa atazawwajun nisa, tapi aku juga menikah dengan perempuan. Jadi hadirin, meneladani Nabi SAW diantaranya juga memberi hak diri kita. Kalau kita meneladani seseorang, kita menjadikan sosok figur itu sebagai figur terbaik, tokoh publik yang kita selalu bersamai beliau. Bahkan saking fansnya seorang anak kepada tokoh sepak bola, potongan rambutnya diikuti, jersey-nya dibeli, jersey-nya yang polos disablon dengan namanya. Namanya misalkan Fulan, nomor punggung 9, ditulis Fulan, nomor punggung 9. Dia pindah klub, dia nggak peduli mau klubnya apa, yang penting dia akan terus setia sama figur itu. Si figur ini pindah klub, dibeli jersey klub barunya. Tokoh sepak bola ini atau legend dari sepak bola ini terus kemudian pindah liga, dia nggak peduli mau liga Italia, mau liga Eropa, mau liga Arab sekalipun, kalau sudah terpaut hatinya sama tokoh tersebut, dia akan beli jersey-nya, dia ikuti kehidupannya, dia follow akunnya, dia lihat gaya rambutnya, dia lihat cara berpakaiannya, dia lihat etos kerjanya, dia teladani disiplinnya, sampai sedetil itu kalau kita ngefans sama manusia. Muncul pertanyaan, lalu apakah kita melakukan hal yang sama kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita melakukan hal yang sama kepada Rasulullah? Kita tiru gaya rambutnya mungkin, atau kita tiru cara beliau berbusana berpakaian, atau kita melihat bagaimana Nabi rapinya, atau kita melihat bagaimana Nabi memakai parfumnya, atau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW punya kehidupan bersama keluarganya, atau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW jadi seorang pedagang, atau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang guru, jadi seorang mentor, jadi seorang pebisnis, jadi seorang pengusaha, atau kita melihat Rasulullah SAW membersamai sahabat-sahabatnya. Sudahkah kita meneladani Rasulullah SAW? Karena bentuk bakti terbaik umat kepada Rasulnya salah satunya adalah dengan meneladani Rasulullah SAW. Jadi yang pertama iman, yang kedua meneladani, yang ketiga mengajarkan lagi pada yang lain. Wa may ya'sillaha rasulahu, dan barang siapa yang mendurhakai Allah, mendurhakai Rasul.
Durhaka lawannya berbakti. Cara baktinya sudah disebutkan 3 hal tadi. Iman, meneladani, mengajarkan sama yang lain. Meneladani sudah, sekarang bab mengajarkan. Gimana cara kita mengajarkan teladan-teladannya Rasulullah SAW kepada orang lain? Cara yang paling ampuh, bahkan dia lebih powerful daripada kata-kata, termasuk kami yang berbicara, kami yang ceramah. Apa yang paling powerful? Tindakan. Itu paling powerful hadirin. 1000 ucapan kalah sama 1 tindakan. Orang tidak melihat ucapanmu semata, tapi orang menselaraskan dengan apa yang kita lakukan. Kalau dia melihat tindakan kita ini baik, walaupun ucapannya banyak diamnya, dia melihat tindakan baiknya daripada diamnya. Kalau sebaliknya, ucapannya indah, tapi dalam bab akhlaknya dia nggak seindah apa yang dia ucap, maka batallah semua ucapan-ucapan yang dia ucap. Ini pentingnya hadirin untuk mengajari yang lain. Hal yang paling besar untuk merubah itu belum dulu kepada kalimat-kalimat, tapi kepada akhlak. Makanya Rasulullah SAW bersabda riwayat Imam Muslim, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak yang ada pada umat manusia. Nabi datang membawa batas-batas yang sudah Allah berikan pada setiap hamba. Poin yang berikutnya di ayat ini, ada batas-batas yang Allah berikan sebagai rambu-rambu dalam hidup. Jadi kalau jamaah ngelihat jalan-jalan itu lebih tertib di perempatan jalan, salah satunya sebab karena ada lampu merah. Jadi lebih tertib. Bayangkan kalau perempatan jalan itu nggak ada lampu merahnya. Setiap orang bebas melaju. Apa yang terjadi? Tabrakan, ruwet, macet. Tapi kalau masing-masing sesuai hak, porsi, dan batasan-batasannya, lagi merah nih, stop. Yang sebelah sini udah hijau, dia jalan. Jadi sini merah, sini hijau. Semuanya tertib. Gantian, kalau sini merah, sini hijau, sini jalan. Tertib jemaah. Dibuat rambu-rambu itu oleh manusia supaya ada batasan. Kapan harus ngerem, kapan harus ngegas, kapan waktunya berhenti, kapan waktunya jalan. Allah pencipta langit, bumi, dan semesta beserta isinya ini memberi rambu-rambu sama kita hadirin. Rambu-rambu ini supaya kita nanti semuanya pada ujungnya dapat kebaikan. Nggak mungkin Allah membuat rambu-rambu untuk mencelakai kita, kecuali rambu-rambu itu dibuat supaya kita mendapat kebaikan. Makanya jemaah melihat Allah mengharamkan babi, khamar, Allah haramkan zina, Allah haramkan riba. Allah buat adanya satu aturan main itu di hadapan kita. Sebenarnya tujuannya satu jemaah. Wahai hambaku, aku ingin yang terbaik untukmu. Allah mau kita dapat yang terbaik. Allah nggak mau kita sulit. Allah nggak mau kita repot. Allah nggak mau kita nanti nelangsa pada akhirnya. Makanya Allah maunya kita dapat yang terbaik, diberi rambu-rambu supaya nggak berantakan hidupnya. Jangan sentuh ini haram. Ambil yang ini halal. Makanya kalau jamaah nanti melihat yang haram, jauhi.
Yang halal nikmati, yang makruh juga kalau bisa jauhi sejauh-jauhnya. Yang sunnah mari dihidupkan dengan sehidup-hidupnya. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka hadirin melihat daripada ayat ini, wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Kalau sampai kamu melanggar rambu-rambu yang sudah Allah beri, kalian melanggar batasan-batasan yang sudah Allah punyai, yudkhilhu nara. Allah berfirman, maka tempat yang paling membinasakan siap menerkam kalian. Khalidan fiha. Nggak cukup sampai situ, tapi Allah berfirman, kalau kalian durhaka, memaksiati aku, kalian langgar batas-batas rambuku, waktunya merah harusnya berhenti kok kalian terabas, maka kalian akan dapatkan yudkhilhu nara khalidan fiha. Ada tempat binasa sebinasa-binasanya tempat yang membuat kalian pasti binasa dan celaka, yakni api neraka, siap menerkam kalian, siap menghabiskan diri kalian. Gak cukup sampai situ, bahkan Allah melanjutkan firman-Nya khalidan fiha. Apa arti khalidan fiha? Kekal di dalamnya selama-lamanya. Hidup di dunia kekal apa sementara? Sementara. Nikmatnya sementara, bahagianya sementara, senangnya sementara, bagus pun bagusnya sementara, terkesan indah pun indahnya sementara. Mana di dunia yang selama-lamanya? Jamaah melihat pemandangan untuk sepekan pertama akan takjub sama pemandangannya. Wah, kita masuk ke dalam sebuah villa, kita takjub dengan segala keindahan pemandangan yang villa itu suguhkan. Takjub banget kita. Hari pertama takjub, kedua takjub, ketujuh sudah mulai pudar ketakjubannya. Ah, biasa aja. Ada gunung, telaga, pemandangan kota Wonosobo. Misalnya, bayangkan 7 hari aja, Anda perasaannya udah biasa aja. Gimana kalau Anda tinggal selama 1 tahun di situ? Pemandangannya jadi tambah biasa aja. Karena di dunia ini kalau bagusnya sementara. Coba pas beli handphone jemaah, kapan ada muncul perasaan, handphone baru. Biasanya kita merasakan kayak gitu 1 sampai 3 hari pertama. Setelah 1 bulan pemakaian, apakah masih merasakan, handphone baru? Masih merasain gitu nggak? Udah enggak lagi. Itulah dunia. Waktu kemarin kita beli motor, kapan kita merasakan motor itu lagi, motor baru? Saat motor itu turun dari dealer, kita bilang, motornya baru ya, wah keren nih. Terus dicoba-coba, dipretelin, ASMR, asal pretelin stikernya, pretelin. Bulan apakah masih merasakan motor itu rasanya baru? Enggak. Mobil sama demikian, rumah pun sama. Kapan kita ngerasain, wah rumahnya bagus banget ya? Kali pertama sampai 3 hari saat kita menggenggam sertifikat rumah sudah atas nama kita. Disebut dalam sebuah kertas tersebut namanya Fulan bin Fulan, 100 meter misalnya. Tapi habis itu ya udah. Apa bedanya sama ngontrak? Setelah punya rumah ternyata sama aja ya. Nggak ada bedanya sama ngontrak, cuman bedanya ngontrak harus mikirin biaya per tahun. Kalau sudah punya rumah sendiri udah nggak mikirin lagi biaya itu, tapi tetap mikirin maintenance. Tahu-tahu misalnya kerannya rusak, tahu-tahu misalkan ada sumurnya atau mungkin macet, pompa airnya mungkin, tetap aja mikirin. Itulah dunia. Kalau dunia sementara aja, yang sementara sudah membuat kita bahagia, apalagi surga jemaah. Khalidina fiha abada.
kamu masuk ke dalam surga kekal selamanya. Kalau dunia saja yang sementara sudah membuat kita begitu bahagianya, apalagi surga. Kalau dunia yang sebentar ini sudah membuat kita terpesona begitu terpesonanya, apalagi surga. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita sakit di dunia, enak atau enggak hadirin? Enggak enak. Hadirin 40 tahun sehat, umur 41 misalnya sakit, hilang semua rasa sehat selama 40 tahun. Tolong dong. Mengerang kesakitan. Padahal 40 tahun sehat. Umur 41 sakit, hilang semua kesehatan yang pernah kita rasakan. Di dunia itu sakit nggak enak jemaah. Padahal sakitnya juga sementara. Apalagi di neraka, na'udzubillah. Tempat itu kalau sudah masuk khalidan fiha, Allah berfirman kekal selamanya di dalamnya. Sedih akan berkepanjangan. Binasa yang berkepanjangan dan selama-lamanya. Makanya Rasulullah SAW pernah menceritakan cerita Rasulullah dalam hadis Muslim itu gini hadirin. Allah mengambil dua orang. Satu yang paling nelangsa dan sengsara hidupnya semasa di dunia dari semua makhluk yang pernah hidup di atas muka bumi. Siapa yang paling nelangsa? Nabi cerita, Allah datangkan ia. Si dia ini hidupnya yang paling jamaah melihat janggut jamaah putih. Rambut di atas kepala perlahan sebelumnya hitam menjadi putih. Kumis-kumis pun yang tadinya hitam tiba-tiba memutih. Lewati hari demi hari barang siapa yang melanggar batas-batasnya Allah. Allah kasih batasan, jangan dilanggar. Semampu kita, kalau bisa jangan diterabas, jangan dilanggar. Ini haram ya, jangan disentuh yang haram. Tapi dulu, ya itu dulu. Tapi dulu saya pernah durhaka, dulu saya pernah begini, dulu saya pernah begitu. Itu dulu. Kalau sudah hamba ini bertobat, jangan diungkit-ungkit. Tutup aibnya, kembali kepada Allah. Ingat, kita akan dihisap sendirian. Kita tidak akan dihisap Allah sama apa yang orang kata tentang kita. Enggak. Allah enggak akan bilang, hambaku katanya dulu kamu. Enggak, Allah enggak begitu hadirin. Allah punya semua datanya. Allah lengkap, komplit, sempurna, tanpa celah data-datanya Allah tentang diri kita. Kita dihisap nanti bukan apa kata manusia. Kita dihisap nanti tentang bagaimana kedudukan kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau manusia mencela kita kayak apa, nggak bahaya, asalkan bukan Allah. Mau manusia menghina kita kayak apa, memfitnah kita kayak apa, menghancurkan nama kita kayak apa, mau manusia membicarakan kita di belakang kayak apa. Tapi kalau Allah bilang, bukan itu, aku tahu kamu hambaku, bahwa kamu hambaku yang paling aku cintai, maka semua omongan manusia terbatalkan, karena Allah punya data validnya. Allah punya data yang valid tentang kita, tentang diri kita, tentang aktivitas kita, tentang amal soleh kita. Bahkan Allah tahu yang ada di dalam sanubari kita. Kamu melakukannya karena siapa? Untuk siapa? Yang hatinya condong pada manusia, pujian manusia, hatinya condong kepada cinta dieluk-elukan manusia, cinta terhadap penghormatan manusia, cinta terhadap bagaimana manusia berterima kasih langsung kepada dirinya. Allah sudah tahu. Siapa yang hatinya tulus hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya tulus hanya berharap kepada sayangnya Allah,
Allah sayang banget sama saya, Allah baik banget sama saya, ya Allah bantulah saya, ya Allah tolonglah hambamu ini, ya Allah ridhoi hidup hambamu ini. Allah pun juga tahu siapa hamba-hamba yang hatinya benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di ayat ini, kalau kamu melanggar batas-batas hukum Allah, ada tempat binasa yang siap membinasakan kalian, dan kalian akan mendapat azabum muhin, azab yang menghinakan kalian. Dihinakan, ingat, bukan sehari dua hari. Jamaah dipermalukan di depan manusia. Emang manusia akan peduli? Mungkin 3 hari pertama Anda jadi bahan bulian di sosial media. Ketahuan, dasar, bla 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 bla. Waktu satu public figure berbuat keliru, lalu kekeliruan ini diupload, diunggah di sosial media, public figure itu jadi bahan bulian 3 hari 3 malam, dibully, akunnya di kolom komentarin. Bahkan ada yang sampai menonaktifkan karena nggak mau lihat kolom komentar. Ada yang biasa aja, tetap aja kolom komentarnya tetap nyala, tetap terus kemudian dia baca. 3 hari, 7 hari masih, tapi udah mulai berkurang. 10 hari masih tambah berkurang. 1 bulan berikutnya manusia nggak peduli dengan apa yang kemarin terjadi. Sebulan berikutnya ada info baru lagi, mereka fokus ke sana. Yang ini udah menguap, nggak peduli. Itu di dunia. Kalau di dunia kita dihina, hinaan itu sementara. Di dunia ini kita dibully, bulian itu sementara. Di dunia ini kita dicaci, cacian itu sementara. Sakit hati kita, sakit hatinya kita sementara. Tapi kalau sudah masuk ke dalam neraka, azabum muhin, kamu akan dapat azab yang menghinakanmu selama-lamanya. Selamanya terhina, selamanya tersiksa, selamanya binasa, selamanya celaka. Selamanya celaka. Wal'iyazubillahi min dzalik. Wallati ya'tina al-fahisha min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Dan para perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kalian, hendaklah terhadap mereka ada 4 saksi yang bersaksi atasnya. Kalau kita mau melihat perbandingan persaksian laki-laki dan perempuan, laki-laki 1:2 perempuan terhadap persaksiannya. Maksudnya, laki-laki itu kalau jadi saksi cukup 1 orang, tapi perempuan harus 2 orang. Dalam hal ini, arba'am minkum. Kalau seorang wanita mau menuduh wanita yang lain, datangkan saksi. Berapa orang? 4 bagi nisa, perempuan. Laki-laki 2. Kenapa persaksian wanita harus lebih banyak? Allah yang paling tahu bahwa wanita kadangkala suka menambah-nambahkan info yang ia dapat. Sampai ada istilah yang siapa ini ngucapin pertama kali kami juga nggak tahu. Kurang lebih istilahnya, titipkan uang kepada seseorang, uangmu akan berkurang. Titipkan omongan kepada seseorang, maka omonganmu akan nambah. Makanya perempuan ketika mendatangkan saksi, jadi saksi perempuan harus didatangkan 4 orang saksi. Kalau laki-laki 2 orang saksi. Itulah kesaksian laki-laki dan perempuan, perbedaannya di sana. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka tempatkan perempuan itu dalam rumah sampai mereka benar-benar yakin menemui
ajalnya kalau dalam hal ini, atau sampai Allah memberikan jalan lain kepadanya. Artinya, kalau seseorang sudah memberikan saksi, perhatikan baik-baik nih. Benar informasinya atau tidak informasinya, atau sampai muncul keputusan yang Allah tetapkan daripadanya. Bahwa si A bersalah atau si B bersalah. Next. Ayat ke-16. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkan mereka. Sungguh Allah Maha Penerima tobat dan Maha Penyayang. Masya Allah. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa'in taba wa aslaha fa'aridu anhuma. Allah berfirman, kalau ada orang yang pernah berbuat salah atau ada orang yang pernah berbuat keji di antara kalian, hukum keduanya atas perbuatan kejinya itu. Fa in taba wa aslaha, tapi kalau mereka bertaubat, wa aslaha, lalu mereka memperbaiki diri mereka, fa'aridu anhuma, maka biarkan mereka. Biarin mereka taubat. Biarin mereka insyaf. Biarin mereka memperbaiki diri. Ada dua syaratnya. Fa in taba wa aslaha. Asalkan mereka taubat lalu kemudian memperbaiki dirinya. Udah. Kita pernah salah, tapi kita pengen soleh. Kita pernah maksiat, tapi sekarang kita ingin taat. Gimana caranya? An-Nisa ayat ke-16. Quran surah An-Nisa ayat ke-16. Fa in taba wa aslaha. Kamu taubat dan kemudian memperbaiki diri dari yang kemarin. Itu aja. Allah nggak mensyaratkan kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus dengan persyaratan yang heboh. Kamu harus ambil 7 sumur yang berbeda, ambil 7 kembang dari 7 tanaman yang di negara yang berbeda. Kamu harus injek ini, harus injek itu. Enggak seribet itu. Simple, taubat itu simple. Tabah, ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Ucapkan itu. Wa aslah, dan berjanjilah bahwa kita akan memperbaiki diri. Kalau jamaah ketemu, ada tisu mas, maaf, tisu. Kalau jamaah ketemu sama orang yang dulunya pernah berbuat salah, wa'aridu anha. Ya udah, kalau jamaah nggak mau, a'rid itu artinya juga selain daripada biarkan tuh berpaling. Boleh Anda berpaling, boleh. Ini dulu maksiat dan saya tahu urusan maksiatnya itu urusan sama anak saya, tetangga saya, orang terdekat saya, kakak saya, orang tua saya, pasangan saya. Saya tahu nih dia maksiat sama, ada kaitannya sama. Tapi saya mau, udah, saya tutup, saya maafkan, dan saya nggak mau ketemu lagi. Boleh atau enggak? Ini ayatnya. Wa'aridu anhuma. A'rid itu maknanya, selain daripada secara harfiah di sini di ayat 16 dan biarkan, makna a'rid itu juga artinya palingkanlah dirimu darinya. Ya udah, cukup tahu ternyata orangnya nggak amanah, ya udah, nggak usah kenal lagi, nggak usah ini. Tapi kalau ketemu tetap silaturahmi seperti biasa, dalam arti ya tegur, sapa, salam formal. Tapi kita menjaga diri supaya dia nggak melukai kita, supaya kita nggak lagi terluka sama dia. Pernah ada kejadian orang melewati sebuah lorong tempat. 2 orang ini ketika jalan di lorong itu dibully, dicaci, dihina. Lalu laki-laki ini setelah mendapatkan respon seperti itu, ketika lewat di lorong itu dia bilang kepada temannya yang sering berdua sama dia dalam jalan, besok-besok kita jangan lewat situ ya. Loh emangnya kenapa? Kita lewat gang yang satunya. Bukankah gang yang satunya lebih jauh? Kata temannya.
Kata dia, iya, gang ini memang lebih jauh, tapi di gang itu lebih selamat untuk kita dan untuk saudara kita. Kita selamat dari caciannya, mereka selamat karena tidak mencaci diri kita. Lalu dia pun besok-besoknya cari jalan yang agak muter jauh, lewat gang yang berbeda, supaya dua, dia selamat, mereka selamat, gak mencaci dirinya. Muslim tuh gitu jemaah. Ya, daripada saya kenal sama dia orang yang gak amanah, mending keluar aja deh. Karena dia orang yang gak amanah, udah mending gak usah aja deh. Tapi ntar di jalan ketemu, tetap biasa aja, biasa. Daripada dia di sini nggak amanah, kita terlukai dan dia berbuat zalim karena ketidakαμanahannya itu, mending di-kick. Seperti itulah jamaah. Jaga. Kadang dengan cara berpaling itu cukup bisa menjaga. Wa'aridu anhuma. Kalau dia sudah taubat, memperbaiki diri, silakan. Taubat, memperbaiki diri. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kita yang mau menjaga jarak, boleh dalam Islam. Apakah kalau ada orang yang pernah berbuat zalim, lagi jahat sama kita, lalu kita menjauh, itu termasuk memutus silaturahim? Jawabannya tidak. Selama kita menjauh, alasannya untuk menjaga diri kita supaya tidak terzalimi yang kedua kalinya, dan agar menjaga dia supaya dia tidak lagi berbuat zalim kepada diri kita, maka menjauh itu termasuk dalam ayat wa'arid 'anil jahilin. Quran surah Al-A'raf ayat 199. Berpalinglah kamu dari orang-orang yang jahil. Fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Kalau kamu taubat dan kamu mau memperbaiki dirimu, maka biarkan ia berproses untuk pulang sebaik-baiknya keadaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekelam apapun masa lalu seseorang tuh, ya Allah maha baik jemaah. Tetap aja Allah ampuni. Sejelek-jeleknya masa lalu orang itu, tetap aja Allah yang paling sayang. Gak mungkin Allah gak sayang sama kita tuh, gak mungkin. Allah pasti sayang. Allah pasti akan muliakan. Allah pasti akan berikan yang terbaik buat kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Mau seburuk apapun masa lalu kita, asalkan taba, yang kedua wa'as laha. Dia taubat, memperbaiki diri. Dia segerakan taubatnya, lalu memperbaiki dirinya dari yang sebelum-sebelumnya. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Barakallahu fikum. Besok kita lanjut An-Nisa ayat ke-17. Tapi sebelum nanti insya Allah besok kalau Allah izinkan kita lanjut, bagi teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih sudah membersamai secara online. Terima kasih atas keluangan waktunya, atas kesempatan yang telah teman-teman berikan untuk kita belajar bareng-bareng, atas kerelaannya mengorbankan paket datanya untuk belajar bareng. Semoga Allah mengganti semua dengan syurga tanpa hisab, amin ya rabbal alamin. Dan kalau ada yang mau belajar bareng, kita dapatkan video-video pendek supaya kita belajar lebih baik, kita share kebaikan supaya lebih luas orang dapat mengakses kebaikan-kebaikan. Silakan teman-teman bisa bergabung di grup WhatsApp kajian kami. Caranya tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Begitu ya, caranya bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan mulai hari ini dan seterusnya, kajian subuh syuruk akan dilaksanakan di Masjid Muhammad Al-Fatih, Margerjo, Wonolelo, Wonosobo Kota. Jadi teman-teman, kalau ada yang di sekitaran Wonosobo Kota, per hari ini kita akan subuh syuruk di sini terus. Nanti juga dibersamai oleh para ustadz-ustadz yang lain. Ada Ustadz Faisal Wahidina, Ustadz Dama, Ustadz Ilham, dan ustadz-ustadz hebat dan keren Wonosobo dan sekitarnya lainnya, yang insya Allah juga akan berbagi ilmu di sini biidznillah.
Begitu ya sahabat, terima kasih sahabat TikTok, YouTube, Instagram, dan ini amal jariah kita bersama. Semoga Allah ridho dengan jariah-jariah ini semua. Semoga Allah jadikan ini semua sebagai pemberat timbangan kebaikan di hari kiamat. Terima kasih juga rombongan Watu Gleto Kretek, Pak Isan, dan bapak-bapak lainnya yang belum bisa kami sebut namanya satu persatu karena belum tahu namanya. Ibu, terima kasih. Mohon nanti diinfokan kepada yang lain. Insya Allah per hari ini sudah mulai fix. Kita akan subuh syuruk di sini terus. Kalau bukan saya, nanti ada Ustadz Faisal, Ustadz Ilham yang lain terus membersamai. Dan mudah-mudahan ini jadi awal untuk kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Silakan jemaah. Ada? Silakan Mas. Fadhol Mas. Maaf Ustadz, mau tanya. Boleh. Misalkan saya kan sebagai suami, kalau misalnya mau sholat itu bingung antara sholat di masjid, apakah mending lebih baik di masjid atau di rumah dengan istri. Jazakumullah khairan jazak. Untuk laki-laki baiknya di rumah dengan istri atau di masjid. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sungguh hampir-hampir aku bawa kayu bakar. Lalu aku bawa kayu bakar itu dan kunyalakan penuh dengan api. Untuk apa ya Rasulullah? Nabi bersabda, agar aku bakar rumah-rumah yang ada laki-lakinya, lalu kemudian sholat di dalam rumah mereka. Jadi ini hadis sebenarnya bentuk ancaman ya jemaah, yang sekaligus ini memotivasi agar laki-laki sholat di masjid. Adapun perempuan dan anak perempuan, anak perempuan, kalau ditanya lebih baik mana? Ada dua riwayat. Satu, Nabi bersabda sebaik-baik sholat perempuan atau anak perempuan atau kakak perempuan atau ibu dan segala macam itu, sebaik-baik sholat perempuan dalam rumahnya, lebih baik lagi dalam kamarnya, lebih baik lagi dalam mihrab yang ada dalam kamarnya. Begitu sabda Rasulullah SAW. Tapi ingat, Rasul juga bersabda dalam riwayat yang lain, jangan kalian larang anak-anak kalian, istri kalian, atau siapapun hamba sahaya perempuan kalian kalau mau sholat di masjid. Artinya perempuan boleh di rumah, boleh di masjid, laki-laki baiknya di masjid berjamaah. Meskipun ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat, intinya tentang berjamaahnya, ya intinya berjamaah, tapi kalau mencari amannya memang baiknya di masjid, berjamaah di masjid. Tentang sholat jemaah. Barakallahu fikum. Begitu Mas. Semoga Allah mudahkan. Mas dari mana? Dari Madukoro. Madukoro. Masya Allah, berkah terus ya Mas. Sehat, lancar. Semoga Allah memuliakan selalu. Barakallahu fikum. Madukoro, Masya Allah. Watu Gleto. Mas Ilham dari Kejajar. Masya Allah. Ibu dari Seribit. Ada lagi pertanyaan dari Instagram? Suara di Instagram terdengar ya sahabat? Apa? Kadang gede, kadang kecil suaranya. Coba nanti di itu. Fi amanillah, berkah Mas, hati-hati. Fi amanillah, monggo Mas, fi amanillah. Amin, barakallahu fikum. Belum ada? Baik, kalau nggak ada mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa min kulli dhikin makhraja min kulli usrin yusra. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Buat teman-teman yang ada di sekitaran Wonosobo dan dekat Masjid Muhammad Al-Fatih, bisa di Google Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Nanti teman-teman bisa langsung diarahkan oleh Mbah Google. Kita ngaji di sini setiap subuh sampai syuruk. Barakallahu fikum. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Buat teman-teman juga yang mau bersamai pembangunan masjid lantai 2, ini lantai satunya udah jadi by the way, lantai 2 dan bangun sekolah, teman-teman juga bisa ikut partisipasi. Caranya tap link aja di bio. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.